الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Utawi lafad hasbiyallahu wa ni'mal wakil, amanun iku kasentosaan likulli khaifin kadue saban-saban wong kang mikawedi. Rawahud Dailamiyu. Ada itu? Itu bukan? Betul ya? Kalau di sini nomor hadis ke 521. Abdi nu salah apa aja mahnu pohoy. Terus saya tanya. Di hadis nomor 521. Alhamdulillah ya. Di Karaos tos nomor 521. Masya Allah. Mudah-mudahan kurang di pasihan istiqomahnya. Sedayan. Sareng oge mudah-mudahan kurang tiasa ngamalkeun ilmu urang. Insyaallah alhamdulillah ya. Sampai saat ini Allah masih berikan kita taufik untuk mau menghadiri majlis-majlis kebaikan. Di antaranya yaitu adalah majlis ilmu. Alhamdulillah. Seperti biasa kita bisa menghadiri majlis ilmu Al-Hashimi di kediaman Bapak Ibnu Ulwan sekeluarga. Mudah-mudahan kubarokahna pangaosan ieu kita semuanya Allah sirami dengan curahan rahmatnya secara umum dan secara khusus yaitu adalah kepada sahibul bait. Akeun ya sahibul bait sing jembar rezekina. Jembar rezekina dilancarkeun urusana, dihasilkeun maksudna ya. Insyaallah jelema saleh ya insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallahu wa ni'mal wakil adalah kesentosaan bagi setiap orang yang merasa takut. Bagi setiap orang yang sedang merasa khawatir, sedang gundah gulana, galau cek bahasa ayu namanya, cek bahasa Gen Z, Gen Z segala ya. Nah gitu ya. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Artinya apa? Hasbiyallah, kecukupanku adalah Allah. Coba. Kumaha teu gagah ya. Hasbiyallah, kecukupanku adalah Allah. Lamun hasbunallah berarti kecukupan kami adalah Allah. Kalau orang yang sudah merasa cukup kepada Allah atau dengan Allah, maka sudah. Enggak akan butuh kepada yang lain. Ya, hanya butuh kepada Allah. Panghebat-hebatna jalmi, lamun butuhna hanya kepada Allah.
Dan memang hakikatnya kita hanya butuh kepada Allah. Gitu. Eta mah urang minta tulung ka batur, wasilah tama. Ikhtiar kita tuh mah. Wajib tuh mah kita harus berikhtiar. Cuman dalam hati kita mesti meyakini bahwa ketika seseorang membantu kita, menolong kita, itu adalah gerakan daripada Allah. Allah yang menggerakkan hati orang tersebut mau menolong kita, mau membantu kita. Coba kalau Allah nggak gerakan hatinya, kira-kira dia mau nggak nolong kita? Mau daek? Ku sebab ku Allah dileleskeun hatena, dilembutkeun hatena, daek nulungan urang. Nah, makanya tetap kita mah harus butuh hanya kepada Allah. Lamun jalma eta ngarasa cukup ku Allah, ngarasa sugih ku Allah, eta bakal jadi jalma mulia. Tapi lamun jalma butuhna ka jelema deui, tidak bergantung kepada Allah, dia akan menjadi orang yang hina. Sebab yang dia lihat bukan Allah, tapi yang dia lihat adalah makhluk. Gitu. Nanti kesananya dia berani berbuat hal-hal yang menentang syariat Allah. Nu penting hasilnya dapat orang. Sebab dia bergantung kepada makhluk. Gitu. Awas ya. Seperti orang kerpusing datang bang keliling. Bang emok misalnya. Terus cenah, Pak, udah pinjem aja nggak apa-apa, gampang bayar mah. Gampang-gampang dia cenah. Bisaan bae ngomongna. Nempo cenah ieu meuli kopi bang keliling ya. Nempo gina warung karosong amat cenah warung cenah ieu. Bu, cenah ini udah minjem aja ke saya nih. 5 juta, gampang bayarnya mah cenah. Bohong ka adik. Enggal poe ditagihan we batur lieur. Nah, terus baik gitu. Nah, kalau orang yang tidak punya kebergantungan kepada Allah, dia akan menghalalkan segala macam cara. Nu penting hasilna menang cik urang. Eta mah jalma anu cukupna ku Allah, merasa sumugih dengan Allah. Bagaimana? Dia nggak akan berani untuk memakai jalur yang Allah murkai. Nah gitu ya. Makanya bu, ya, hasbiyallah itu maknanya Masya Allah. Wa ni'mal wakil. Dan dialah Allah sebaik-baiknya zat yang mengurus. Zat yang mengurus. Zat yang memelihara. Zat yang mengatur. Jadi kita mesti meyakini Allah adalah sebaik-baiknya zat yang mengurus. Zat yang mengatur segala macam urusan kita. Makanya baca kurangnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Disambung fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Anu ngiringan ke bulan puasa di Ciwalet insyaallah tah meunang. Eta mun bisa mah pake kurang gitu. Sebab itu betul-betul menyerahkan diri kita, urusan kita hanya kepada Allah. Makanya kalau kita rajin membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Rasul, amanun likulli khaifin. Kalimat tersebut bisa menjadi keamanan, kesentosaan bagi setiap orang yang sedang merasa khawatir. Allah ya, khawatir bisik ieu. Sieun amat bisik ieu. Tenang bae. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Berang-berang ikhtiar urang. Penting-penting ngawirin. Terus minta tulung ke Allah. Bila Allah teu nulungan. Ja urang lamun ngagantung kana jelema sugih ge urang ngarasa tenang. Komo Allah Tuhan jelema-jelema sugih. Piraku urang emang-mang. Wal mungkin yakin diijabah ku Allah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian semua kepada Allah dalam keadaan kalian meyakini akan Allah ijabah. Ulah ijabah ta moal nya, moal ijabah gitu mah. Yakin ya Allah
yakin bakal diijabah. Gitunya. Hese tapi yakin adanya. Gitu. Menang saminggu ngawirit. Pantai hasil-hasil aja ya. Semua bagus. Semua bagus. Kumaha menang ti guruna tama. Iya betul. Kalau hasbiyah itu untuk sendiri gitu ya. Kalau hasbuna untuk bersama. Tapi sama aja. Kita ambil yang dapat dari guru. Namun ti guru hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca kurang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itunya 450. Gerag ya. Urang unggal poe jadikan oleh kita waktu khusus membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Setiap hari. Rasakan oleh kita perubahannya. Pertama 40 poe heula. Jieun ku urang. Tabel lah gitu tah. 40 kotak. Sapoe, 2 poe sampai 40. Beres 40 jieun 100. Ngawiri deui. Eta mah terserah rek wengi rek enjing rek sore gitu. Waktu yang kosong kita aja. Yang di situ kita bisa dawam, tidak kita tinggalkan. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Gak masalah, kapanpun boleh. Yang penting sehari 450. Dan kita cari waktu yang waktu tersebut kita bisa dawam. Sebab kadang-kadang pan lamun waktuna ieu urang cenah keur kieu nah gitu tah. Makanya sudah, kapan saja yang penting di waktu tersebut kita bisa dawam. Mau itu habis sholat subuh, mau itu habis sholat asar silahkan. Yang penting sehari kita baca 450 kali. Baca oleh kita. 40 dinten heula. Cobaan 40 dinten. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450. Ketes beres 40 dinten. Tambahan 100 poe. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beres 100 satahun sekarang. Lamun urang geus nyampe satahun bo gagah tah. Hebat tah. Kali itu bisa gerak terus sampai ka maot. Gitu. Man karasana cenah lamun geus satahun. Karasa bener-bener karasa gitu. Nah gitu ya. Tapi insyaallah sih dalam waktu 40 hari juga akan ada terasa perubahan. Yang penting orangnya ya yakin itunya. Rasul yang bilang tuh, hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanun. Keamanan, kesentosaan bagi setiap orang yang sedang merasa khawatir. Merasa ketakutan. Orang kan meureun aya bae rasa takutnya. Bisi kieu, bisi kitu. Aduh aing, bisi kieu ya cenah. Aduh, bisi kieu ya tah. Sudah, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu. Masya Allah ya. Nah kemudian hassinu amwalakum bizzakati. Ngabentengi sira kabeh ing pirang-pirang harta sira kabeh bizzakati kalawan zakat. Wadawu mardakum bis sadaqati lan ngubaran sira kabeh ing pirang-pirang wong gering sira kabeh kalawan sedekah. Wa a'iddu lan nyawisaken sira kabeh lil balai kaduwe balai ad-du'a ing doa. Rawahul Khatibu an Ibni Mas'udin. Wis ngariwayataken ing iya al hadis sapa al Khatib saking Ibni Mas'ud. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bentengi oleh kalian semua harta-harta kalian semua dengan zakat. Nah, jadi sahur Kanjeng Nabi, bentengi oleh kalian semua harta-harta kalian semua dengan zakat. Jadi lamun urang hartana hayang salamet, naudzubillah henteu ancur, henteu aya nu maling, bentengina eta ku zakat. Lain ku satpam. Ieu lain teu meunang make satpamnya. Atuh meunang wae eta mah. Itu mah
ikhtiar bae temannya gitu. Pakai satpam. Eta mah make satpam tapi teu zakat. Atuh aya bae geura nu maling nah. Satpam nu maling. Satpam nu maling. Itunya. Makanya zakat itu adalah benteng harta kita. Gitu ya. Makanya kalau kita seorang pedagang, nah kita mesti tunaikan zakatnya kalau memang sudah sampai kepada nisabnya. Ya, untuk zakat tijarah atau perniagaan itu adalah sama dengan nisabnya emas. 85 gram emas murni tapi. Emas murni. Bukan yang campuran. Kalau di kita kan setiap 1 gram itu ada campurannya. Ya, enggak murni semua emas. Nanti dihitung saja berapa gram emas campuran gitu yang mencapai murninya itu 85 gram. Kalau misalkan 100 gram emas yang campuran itu murninya sudah mencapai 85 gram. Nah, berarti kalau sudah punya 100 gram wajib zakat. Atau kalau dia tijarohnya, perniagaannya, barang dagangannya dihitung sudah mencapai 100 gram emas yang campuran tadi, maka dianggap dia sudah wajib zakat. Nah, itu setiap orang yang berniaga harus itu. Dihitung setiap akhir haul namanya. Perputaran 1 tahun dihitung. Mau itu dia dagang baju, mau sembako, mau alat kantor, mau itu naon, nusok, naon ngaranna barang-barang dapur teh perkakas atau pecah belah lah apa gitu ya. Sama aja. Perabot. Nah, perabot. Zakatnya mah lain parabot awasnya. Ieu mah anu zakat gayung. Gayung, ember segala macam bayar atuh mah endah tah mah. Zakatnya biasa dengan uang gitu. Cuman nanti dihitung berapa jumlah merchandise ya. Bahasa ini kan merchandise. Atau barang-barang yang ada dihitung semuanya. Nanti dihitungnya itu dengan harga mati. Harga jual, harga mati. Seperti barang ini dijualnya penawarannya 20.000. Tapi harga matinya 17.000. Hitung 17.000 berarti. 17.000 dikali sekian. Makanya yang bagus, nah kalau kita punya apa? Punya komputer khusus gitu untuk mendata semua barang-barang yang masuk dan keluar. Sehingga di akhir tahun nggak usah kita ngitung satu persatu, tapi cukup dengan melihat data. Misalkan lamun perabot, misalkannya gayungna merek ieu aya sekian, ember merek ieu aya sekian gitu tah. Tinggal nanti ditotal semuanya, di print, disesuaikan nanti dihitung. Oh, geus beres. Nah, lebih gampang kan kalau seperti itu. Nah, makanya penting keur kitu mah ilmu akuntansi ya bagus gitu. Kapake gitu. Bagus, enggak masalah. Nah, nanti begitu sudah dihitung ternyata, ieu aya 2 miliar horeng mah barang cenah ieu. Lobanya. Nah, berarti wajib zakat, bayar zakatnya. Nah, zakat inilah yang akan menjadi benteng harta kita. Insya Allah salamet. Keur aya masalah ge ditulungan ku Allah geura. Ulah sieun-sieun. Itunya. Lamun urang geus tiap tahun mayar zakat, kemudian ada masalah, mungkin Allah di situ mau membersihkan. Nah, mungkin dek diangkat derajatna ku Allah gitu. Karena jelema eta lamun rek diangkat derajat diuji heula. Kos urang rek naik kelas. Mana ujian heula pangintennya? Rek naik kelas cenah geus ieu mah teu nganti ujian naik we langsung moal mungkin, Pak. Ujian heula. Lamun lulus ujianna karak naik kelas, naik ke kelas 1, kelas 2 gitu. Eta mah teu lulus cenahnya, teu sabar, pontang-panting atawa nyokot nu haram segala macam, teu lulus berarti ujian. Nah, sudah kita yakin Rasul yang bilang ya bahwa membentengi harta itu dengan zakat. Sebaliknya, kalau orang yang berani-berani nggak bayar zakat, tunggu satu waktu akan datang kehancuran pada hartanya.
loba nu kitu. Cerita guru mah cenanya eta aya jalmina mah rajin sok ka masjid, sok ka pangajian, boga sawah loba sawahna. Loba sawahna lamun hasil panen eta bertonton gitu. Ngan subhanallah tilok zakat, koret, nggak mau zakat, hook cenah. Eta subhanallah hiji waktu eta cenah ge. Pas rek panen gitulah, hancur kabeh coba. Hancur kabeh eta mah. Bertonton beras sebelum digiling gitu ya. Beak kabeh hancur, datang musibah. Seolah-olah eta ngodoan zakat nu ditinggalin gitu nya. Coba zakat tangan sabaraha meureun gitulah. Hancur kabeh coba. Jadi jangan ngalamun be. Ngomong kana kiai dia, "Papatahan, kamu enggak zakat." gitu. Sebab lamun urang eta boga pakaya, itu ada hak fuqara di situ. Ada hak orang-orang miskin. Nah, kadang-kadang ada orang yang bilang seperti ini, "Ah, abdi mah tos sedekah tiap sasi. Udahlah nggak usah zakat lagi, sudah sedekah tiap bulan." Atuh eta mah beda deui. Sedekah mah hukumna sunnah, zakat mah hukumna wajib. Kalau zakat ada aturannya. Tiap tahun harus kamu bayar ya dengan perhitungan yang khusus. 2,5% untuk zakat tijarah. Kalau sedekah itu kebaikan kamu sedekah. Gitu ya. Kebaikan kamu itu mah. Tiap bulan orang sedekah karena yatim misalkannya ada orang fakir miskin butuh dibantu sama kita, bagus nggak masalah. Tapi zakat jangan ditinggalkan. Jangan beralasan kita meninggalkan zakat gara-gara sudah sedekah, jangan. Beda lagi itu mah. Gitu ya. Nggak masalah, zakat muajjalah, nanti dihitung saja. Zakat muajjalah, disegerakan. Gitu. Nanti dihitung, apabila itu kurang, nanti ditambahin sama dia. Tapi memang kalau panen, dia bukan nunggu setahun full. Kalau panen itu setiap panen. Kalau untuk zakat biji-bijian atau padi, itu tidak nunggu setahun, tapi setiap panen. Kalau setiap panen dia sudah mencapai nisab, berasnya itu sudah mencapai nisabnya, maka dia baru wajib zakat. Kalau enggak berarti. Kalau belum kena wajib zakat, dia keluarkan sedekah berarti itu. Gitu. Kalau buat pegawai yang punya pendapatan rutin bulan, kalau saya 1 Januari, pertama dapat 100 gram emas, tapi setiap bulannya terpakai, dari per 1 Januari itu tidak cukup. Nah ini masalah zakat profesi namanya ya. Masalah zakat profesi itu memang ada perselisihan ulama di sini. Yang mencetuskan zakat profesi itu Syekh Yusuf Qardawi dalam Fiqhuz Zakah beliau. Beliau yang mencetuskan zakat profesi dengan alasan patani baegeh wajib zakat, piraku dokter itu wajib zakat, duit naloba. Gaji. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab salaf, tidak ada kewajiban zakat profesi. Tidak ada kewajiban zakat profesi. Kenapa? Karena memang uangnya digunakan setiap bulan. Habis sudah. Eta mah duitna ditenden atau dibelikan emas. Ya. Kemudian sampai emasnya kepada nisab, berputar setahun. Ya zakat emas namanya. Gitu. Eta mah gaji, sabulan gajinya 7 juta. Gitu ya. Kemudian dipakai jeung bayar imah, jeung bayar mobil, jeung sakola anak, jeung pamajikan atuh seep tah martosna. Nah, makanya kalau kita ya secara pribadi dan guru-guru kita itu tidak ada kewajiban zakat profesi. Nah, gitu. Gimana? Bukan. Karena nggak ada, hartanya mana gitu. Kecuali kalau kita nyimpen uang di bank, numpuk sampai uang tersebut nyampe ke jumlah emas 85 gram emas murni. Baru wajib zakat. Karena memang pendapat yang mu'tamad uang kertas itu sudah disetarakan dengan emas. Gitu. Al-awraq an-naqdiyah. Uang-uang kertas
itu sudah disetarakan dengan emas. Jadi aya nu ngomong, eta mah kertas cenah. Itu wajib zakat. Atuh kertas ge beda jeung kertas ieu meureun. Coba urang boga duit 1000 disoekeun, wah ngamuk manehna. Tapi lamun ieu mah teu masalah disoekeun ge. Nah, disetarakan gitu, uang kertas dengan emas dan perak. Makanya orang yang menyimpan uang di bank yang sudah mencapai nominal yang setara dengan 85 gram emas murni berputar setahun, haul namanya. Nah, itu wajib zakat. Eta mah urang tiap bulan menang gaji kapake bea. Nya paling ge saeutik misalkan. Disimpen di bank paling ge 100.000 misalkan. Itu mah enggak ada wajib zakat. Apa yang wajib gitu. Termasuk aset tapi aset berharga tapi tidak digunakan. Enggak, kalau tergantung kita belinya. Kalau kita belinya untuk dijual lagi, itu zakat tijaroh. Seperti orang beli mobil 5, tapi jeung dijual deui. Nah, tijaroh berarti. Ada tujuan untuk apa? Untuk dijual belikan. Tapi saya mah beli mobil ini 5 atau 7 meuli nangah aja. Jeung sapoe-sapoe ieu cenah. Nah, enggak ada niat untuk jual beli. Ngan lamun aya nu resep, cenah bagus amat Pak Haji cenah ieu. Hoyong tabi, mangga peser. Cuman enggak ada. Kalau kita untuk digunakan, enggak ada wajib zakat. Sama enggak ada. Enggak ada wajib zakat. Sama, perhiasan juga sama. Gitu. Kalau untuk dipakai yang hukumnya mubah, boleh. Itu ya. Yang hukumnya mubah. Orang beli tanah misalkan, bukan duit, beli tanah, juragan tanah pokoknya mah. Aya di rumah tanahna. Wajib enggak zakat? Enggak ada wajib zakat. Atau kita misalkan ngejual tanah 3 miliar. Tanah kita dijual 3 miliar. Ada zakatnya enggak? Enggak ada. Emang tanah tersebut punya kita, gitu. Kita jual tanah tersebut, ya enggak ada, itu bukan tijaroh namanya. Emang punya kita jual gitu. Nah, sebab ada yang kasus gitunya, aya jelema ngajual tanah boga manehna. Nanya kana kiai, "Ieu aya zakat tah?" Ya cenah eta. Salah paham gitu. Padahal tijaroh di sini ada definisi tersendiri gitu. Itu mah kita punya tanah memang kita beli sengaja untuk dipelakan cengkeh misalkannya, hiji waktu orang butuh dijual ke orang, ya enggak ada zakatnya itu mah. Eta mah rek sedekah atuh mah, enggak bae sedekah atuh. Bukan zakat namanya. Bahasa doang. Zakatnya atau sedekah itu ya. Enggak masalah itu mah, ari bahasa doang. Sedekahnya bebas. Bebas berapa aja. Makin banyak makin bagus. Kasihin semuanya. Gitu. Habis semua itu lah ya. Aduh. Gitu ya, nggak masalah. Udah, misalkan Pak Haji Aris misalkan mau beli tanah di mana, silahkan, nggak apa-apa, nggak ada zakatnya. Gitu ya. Yang penting jangan niat untuk dijual lagi, diperjualbelikan. Gitu ya. Berikut juga sewa ya. Gimana? Kita bukan rumah buat disewain. Kalau sewa itu dia bukan jual beli ya. Allah alam kayaknya bukan jual beli itu. Jadi kalau jual beli itu ya mesti dikeluarkan gitu. Dikeluarkan. Nah, gitu. Kan kalau barang dia kan berputar. Kan nggak mungkin sampai satu nisuk gitu kan. Uang udah kepake lagi, berputar terus itu. Nanti dihitung di akhir. Jadi perputaran terus setiap hari. Nanti kapan nih dia awal mulai berniaga? Misalkan anggaplah di bulan Hijriyahnya, misalkan 1 Muharram. Jangan pakai tanggal Masehi. Ya, kafir tuh. Waduh, kena kafir we langsung. Kata orang kadang-kadang makena tanggal Masehi bae nya, poho kana Hijriyah mah eta. Misalkan tanggal Hijriyah 1 Muharram misalkan 14 mulainya. Nanti di akhir haul tahun depan 1 Muharram hitung lagi. Walaupun di awal berniaga nggak nyampe nisab, di awal-awal misalkan modalnya cuma 20 juta.
Subhanallah maju usahana. Pas ditung-tung haul akhir tahun, ternyata barang yang ada termasuk duitna eta aya 500 juta. Maju pesat misalkan. Bagaimana? Wajib zakat. Stok terakhir dihitung semua. Nah, makanya kita kalau kita niat berniaga, kalau hutang enggak. Piutang sama. Uang di luar gitu. Sama. Gitu. Nah, itu kalau kita bisa, nah kita punya pembukuan khusus. Apalagi sekarang ada canggih, ada komputer sekarang. Jadi setiap barang yang masuk dan keluar sudah terdata gitu. Nah, itu bagus seperti itu. Jadi kita nggak usah repot gitu, sudah terdata semua. Buku segala macam kalau Pak Ibnu misalkan ya, buku merek Sidu misalkannya, pensil atau pulpen merek Pilot itu semua sudah terdata. Itu tinggal nanti di enter keluar kabeh pandata pan ya. Cek nu ahli nama gitu. Allah alam. Kalau piutang yang tak tertagih juga menjadi tanggung jawab kita untuk Sama. Iya, kita yang zakat. Tetap ya itu mah apa namanya? Kita harus usahakan aja itu mah. Tetap kita yang zakatin gitu. Termasuk. Jadi uang yang di luar gitu ya, uang yang di luar. Nah gitu ya, makanya bentengi harta kita itu dengan apa? Dengan zakat. Insya Allah ya orang yang rajin zakat itu hartanya akan terasa berkah. Sok gerak, sedekah lancar gerak. Digampangkan sama Allah segala macam urusannya. Kalau ada ujian ya biasa namanya kehidupan. Itu ya. Kadang-kadang orang aturek naik derajat gitunya. Rek dibersihkan ku Allah supaya semakin maju. Nah gitu ya. Kemudian wadawu mardokum bis sodakoh. Dan obatilah oleh kalian semua orang-orang yang sakit kalian semua dengan sedekah. Nah, jadi obat untuk orang yang sakit diantaranya adalah dengan sedekah. Bisi ayanu udur nya hese cager cobian sodako. Tiap hari sedekah. Obati dengan sedekah. Termasuk ngubaran penyakit hati. Nah, ieu hati kiamat perasaan goreng ya. Terus lah orang sedekah baik. Nah, sok gerah. Kalau orang yang rajin bersedekah, insya Allah akan Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Gitu ya. Termasuk diantaranya penyakit pelit gitu. Kalau orang yang nggak suka sedekah, eta hatena koret gerah. Koret hese keluar gitulah. Tapi lamun rajin sedekah, nah sifat pelit sedikit-sedikit akan terkikis. Gitu. Nah, obati ya dengan sedekah. Gitu ya. Nah, termasuk ubar penyakit eta cenah maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Katanya ada seorang ulama kena satu penyakit, terserang satu penyakit. Sudah berobat kemana-mana, itu cager-cager. Sudah datang ke berbagai macam tabib dulu mah ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya geus putus asa begitunya, orang mah geus moal ka dokter deui lah geus hese gitu. Akhirnya karena dia ulama gitu ya, sering baca kitab, menemukan satu ibarat dalam kitab bahwa semua makna Al-Quran itu tersimpan dalam basmalah. Sedangkan Al-Quran itu adalah syifaun, obat. Jadinya manehna maca Bismillahirrahmanirrahim unggal poe dengan bilangan yang tidak terhitung. Terus baik Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus bismillah baik. Tanpa bilangan yang terhitung. Subhanallah, penyakit yang dianggap mustahil cager, coba. Beberapa waktu dia dawam bismillah, sembuh langsung. Hilang penyakitnya. Karena aku yakin hanya. Aku yakin. Jadi saya nesku bismillah hungkul. Ku yakin. Gitu. Nah, salah satu ikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sakit adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya. Kemudian wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan persiapkanlah oleh kalian semua lil bala'i untuk bala, ujian, musibah, ad-du'a, doa. Nah, jadi aya bahasa sedia payung sebelum hujan. Namun dia mah sedia doa sebelum datang musibah gitulah. Cek urang mah getolkeun ngadoa, sing loba ngadoa gitu. Persiapkan oleh kamu doa untuk datangnya balai, ujian, musibah. Namanya kita hidup di dunia, moal mungkin teu aya ujian. Sasaha bae geh. Ya, rek jalma leutik, rek jalma gede, rek nu alim, rek nu bodoh, rek nu awam, rek nu kiai, sami. Ada ujiannya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk menyambut ujian ini nih? Persiapannya apa? Persiapannya dengan banyak-banyak berdoa. Ulah nangguan susah doana. Keur senang terus ngadoa bae. Di kala datang susah, datang pitulung Allah gancang. Itu ya. Itunya. Kalau dalam hadis lain mah disebutkan, kenali Allah saat sedang senang, maka Allah akan mengenalmu saat sedang susah. Ima jelema keur senang poho ka Allah biasana. Keur senang mah poho, begitu geus jatuh bae karak. Ya Allah. Nah. Makanya orang keur senang eling ke Allah gitu. Ibadah sing getol, jauh tina maksiat. Nanti ketika susah akan cepat datang pertolongan Allah gitu ya. Nah, makanya kalau bisa kita banyak-banyakin berdoa. Jangan lepas berdoa gitu ya. Doa minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta dikasih sehat walafiat, minta panjang umur, dipasihan taufik hidayah karena kebagusan, pamajikan soleha, anak-anak barager, sing lobakeun ngadoa. Banyak-banyak berdoa gitu. Kalau orang yang tidak suka berdoa itu orang sombong. Orang yang tidak suka berdoa itu orang sombong. Karena orang yang berdoa itu menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah. Lamun jalma teu ngadoa berarti sosoheureun ke Allah ngaranna. Lain ngadoa kalah geus lah, nganti ngadoa. Allah Maha nyaho ieu. Nya betul, Allah Maha tahu. Tapi kita kan membuktikan bahwa kita butuh sama Allah gitu ya. Kita bergantung sama Allah. Gitu. Ketika doa kita, Hmm. ada yang banyak yang doa dalam diam aja, angkat tangan. Dalam berdoa memang ada adab-adab yang mesti kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah kalau bisa saat kita berdoa itu dalam keadaan suci. Punya wudhu gitu ya. Kemudian posisinya menghadap kiblat. Nah, kemudian dalam mengangkat tangan gitu ya. Itu dianjurkan kita tidak melebihi pundak. Gitu. Dan dianjurkan juga si kedua tangan ini ditempelkan. Ini. Kan so anu kieu ngadoananya. Nah, kalau habaib itu mengajarkan seperti ini. Ibarat Allah nurunkeun anugerah gitu, eta kumpul kabeh di dieu. Namun kieu pan saeutik nya.
tabur gitulah. Betul itu. Oke. Makanya nu bagus mah kieu, ulah diciuk tapi nya diciuk boga baturna gitu. Nu gitu diciuk tidak boga baturna. Jadi berdoa seperti ini. Dan kalau bisa jangan melebihi pundak. Nah, kecuali ketika betul-betul keadaan yang sulit. Nah, seperti dalam kondisi istisqa. Ketika sedang paceklik, nah eta kieu lah. Ya Allah, nah kita manggeus kayaan susah, jelema-jelema gitunya. Nah, kalau kita sedang biasa seperti sekarang ya udah gini aja. Yang penting hati kita khusyuk manteng ke Allah. Di doa kunut kalau di kampung minal balai ya. Enggak digini kan. Ya, itu memang lidaf'il bala. Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba. Nah, itu kita disunnahkan punggung telapak tangan itu menghadap langit. Seolah-olah kita mengisyarahkan untuk ditolak gitu. Ada yang bilang kalau lafadznya Allahumma dfa' gini. Tapi kalau Allahumma rfa' angkatlah, tetap seperti ini. Nah, makanya kalau Allahumma dfa' gini. Gitu. Di kampung-kampung sok anggepannya. Bagus itu, nggak apa-apa. Gitu. Cara ngangkatnya. Kalau balanya udah lewat, tetap aja gitu. Nah, mungkin seperti itu, ya. Kita memang baca di Bushul Karim memang seperti itu. Kalau Allahumma dfa' memang mungkin gitu. Kalau balanya itu ada, nah itu kita seperti ini. Gitu. Kalau mungkin sudah lewat tetap seperti ini. Ala kulli hal, nah, tujuannya memang untuk menolak balai gitu. Menolak balai. Gitu ya. Bagus. Sama. Ketika selesai wudhu, nah itu memang sunnahnya sampai kelihatan ketiak. Putihnya ketiak, namun putih ketiaknya. Namun hidung mah hidung berarti. Angkat gini, sunnah. Gitu ya. Diangkat gini. Nah, tadi ya, jadi punya wudhu, menghadap kiblat, terus kita tangannya digabungkan gitu. Gini. Nah, bagusnya seperti ini. Gitu ya. Gimana? Posisi duduk. Kalau kita biasa kan sila aja gitu. Ya ada orang kalau mau doa pindah gitu duduknya. Enggak juga, enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Mau itu kita sila, yang penting posisi mana yang kita khusyuk. Lamun orang kos tahiyat gitunya, cangkel pan sisireumeun kena disilami pan ya, udah sila aja berarti. Yang penting kita khusyuk gitu. Tapi di sholat doa kunut begini. Tapi kalau yang itu lebih pilih warhamni wa tadi kan enggak mengangkat tangan. Enggak usah, itu mah kan ada perbuatan yang lain. Nah, kita sunnahnya menyimpan di sini. Gitu. Kalau untuk kunut memang kita di sini gitu. Karena posisi tangan kalau kayak gini kan nantinya nggak ada kerjaan gitu lah. Sehingga diangkat gitu. Nah, gitu. Kalau Robi Fili memang kita di sini simpannya. Gitu. Nah, gitu ya. Makanya kita berdoa dengan adab. Nah, termasuk juga cara atau ikhtiar supaya doa kita itu diijabah adalah dengan mencari waktu-waktu istimewa. Seperti mustajab, seperti kemarin di bulan Ramadan, banyak-banyak berdoa. Kemudian juga di hari Jumat. Nah, di hari Jumat. Karena itu banyak riwayat hadis yang menyebutkan bahwa di hari Jumat itu ada satu waktu yang seorang hamba tidak bertepatan dengan waktu tersebut saat dia berdoa, kecuali akan Allah ijabah. Ada yang bilang itu waktunya ketika habis asar.
Ada yang bilang ketika khotib naik ke atas mimbar sampai selesai Jumat. Macam-macam. Intinya setiap pendapat ulama tentang waktu tersebut kita pakai. Mun bisa mah di awal bae ti poe Jumat kabeh urang ngadoa. Gitu. Terus ngadoa bae. Itu sudah banyak riwayatnya. Dalam hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha abdun mu'minun yad'ullaha fiha illa stujiba lahu. Tidak bertepatan seorang hamba yang mukmin yang berdoa kepada Allah di waktu tersebut kecuali Allah bakal diijabah. Gitu ya. Makanya cari oleh kita waktu-waktu mustajab. Termasuk doa-doa juga. Nah, kalau bisa kita minta doa kepada orang-orang yang akan Allah ijabah dengan sebab mereka. Seperti kepada orang tua, kepada orang-orang soleh, atau kita datang berziarah kepada orang soleh. Dengan berkah ziarah kita di dekat orang soleh, doa kita diijabah. Bukan minta kepada kuburan, bukan ya. Kita berdoa di dekat orang soleh, dengan berkah mereka, doa kita Allah ijabah gitu. Lain wali, coba aja untuk itu. Tetap kita minta kepada Allah, ulah kos wahabi awalnya. Ima jalma cenah datang ziarah minta ka wali, kafir cenah atuh. Bukan minta ka wali orang mah. Kita mau dengan berkah ziarah, dengan berkah wali, doa kita Allah ijabah gitu. Karena para wali itu orang yang dekat dengan Allah. Pas orang rek ka bupati misalkan atau ka gubernur, lamun langsung ka gubernur pan hese, kita cari orang dekatnya gitu. Diantarkan kemudian ka gubernur. Nyampe langsung gitu. Kira-kira seperti itu. Waduh, KDM deh ya. Viral KDM ya. Kalau dalam berdoa, ya memang tergantung kitanya. Jadi, kalau dalam berdoa itu dianggap bisa khusyuk dengan memejamkan mata, maka nggak masalah. Tapi kalau dalam sholat ya, kalau dalam sholat itu ada yang mengatakan memejamkan mata itu hukumnya makruh. Termasuk sujud. Karena menyerupai ibadah orang agama lain. Gitu. Bahkan lamun orang meremkeun panon nalika keur salat eta sok datang bayangan-bayangan gitulah. Kau mana? Makanya orang sok beunta bae gitu. Cuman hati fokus gitu. Kecuali memang kalau misalkan di depan kita ada yang bisa mengganggu. Misalkan pas keur ieu lah aya make kaos partai misalkan ya. Golkar misalkan gitulah. Waduh. Itu bisa merusak kekhusyuan kita, akhirnya kita memejamkan mata. Atau mungkin ada yang haram, seperti orang di Mekah bersolat, mana anu tuafannya? Wah, nu geulis-geulis pannya. Waduh, orang-orang Turki, orang-orang mana pan geulis tah. Orang nempopan, waduh, bisa-bisa. Kau mana pikiran haram hukum namanya? Udah pejamkan mata berarti enggak masalah. Gitu. Nah, kalau sedang berdoa memang ya itu kondisi masing-masing. Kalau kita bisa khusyuk dengan memejamkan mata silahkan. Gitu. Itu ya. Nah, termasuk cara agar supaya doa kita cepat diijabah adalah jauhi makanan yang haram. Gitu ya, jauhi makanan yang haram. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Baguskan makananmu, maka doamu akan diijabah. Gitu. Bisi orang misalkan ieu parangsa ngadoa geus sering tapi teu diijabah ya. Nah, bisi-bisi orang teh makanana asal gitu. Haram diembat bae misalkan. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi persiapkan oleh kalian semua untuk balai apa? Doa. Sedia payung sebelum hujan. Itunya. Rajin ngadoa ti ayeuna. Makana model santrinya
keur masatnya kudu rajin ngadoa gitu. Supaya hasil ya. Atau kita juga sama ya, bukan santri aja gitu. Kita juga dari sekarang terus banyak-banyak berdoa sama Allah. Kemudian hadara malakul mauti rajulan yamutu. Hadir sopo malaikat maut ing suwiji wong lanang. Yamutu kang bakal maut ya rajulan. Fasyaqqa a'dha'ahu maka ngabelah ia malakul maut a'dha'ahu ing pirang-pirang anggota badane ia rajulan. Falam yajidhu maka ora nemui ia malakul mautihu ing ia rajulan amila hale midamal ia rajulan khairan ing kabagusan. Tuma syaqqa qalbahu maka kari-kari meulah ia malakul mauti ing atine ia rajulan. Falam yajid fihi khairan maka orang nemui ia malakul mauti fihi ing dalam ia qalbahu khairan ing kabagusan. Fafaqqa maka meulah ia malakul mauti lahyaihi ing tulang rahang lorone ia rajulan. Fawajada maka manggihan ia malakul mauti tarafa lisanihi ing ujung letahe ia rajulan lasiqon ingkang nempel bihanakihi kalawan lalangitane ia rajulan. Yaqulu ngucap ia rajulan ing lafad la ilaha illallah. Faghufira maka den hampura lahu sopo kadue ia rajulan bi kalimatil ikhlas kalawan sebab kalimatul ikhlas. Wa ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Nah ini Rasul bercerita ya di hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiji waktos malaikat maut nyaeta malaikat Israil ngadatangan hiji lelaki anu bakal maut. Fasyaqqa a'dha'ahu dibelah anggota badana. Ini mungkin bukan dibelahnyaan ya. Mungkin secara gaib gitulah. Dibelah anggota badannya dibelah-belah. Falam yajidhu amila khairan. Sama sekali di dalam anggota badannya dia tidak pernah berbuat kebaikan. Coba. Dibelah leungeuna eueuh migoe bagus. Dibelah huluna sarua. Dibelah sukuna sarua. Pokoknya mah sama sekali dalam anggota tubuhnya tidak ada menemukan si orang ini berbuat baik. Poharanya migawe naon sih gitu. Summa syaqqa qalbahu kemudian malaikat maut, malaikat Israil membelah hatinya. Pas dibelah hatena falam yajid fihi khairan teu panggih deui bae kabagusan. Pohara ieu. Dibelah hatena sugan aya zikir naon kitu nya dina hatena. Aya naon gitulah. Dibelah teu aya. Masya Allah. Di anggota badannya enggak ada, di hatinya enggak ada. Akhirnya yang terakhir fafakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihanakihi. Terakhir eta malaikat Israil, malaikat maut membelah dua tulang rahangnya, dibelah ieu. Secara gaib mungkin ya. Fawajada maka malaikat maut Israil menemukan tarafa lisanihi ujung lidahnya lasiqon bihanakihi menempel dengan langit-langit mulutnya. Gitu. Yaqulu sambil eta lalaki berkata la ilaha. Mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sama sekali curang mah. Teu migawe bagus, teu aya pagawean bagus, hatena ge eueuh sarua. Pas lisana la ilaha illallah. Terakhirna gitunya. Akhirnya faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Dihampura dosana. Ya, dengan sebab kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Nah, itunya. Jadi intinya sebanyak apapun dosa kita, ya, kalau kita masih memegang tauhid, insyaallah orang bakal dihampura ku Allah. Kan anu jadi pertanyaan ge
bisa moal urang bertahan mawa kalimat tauhid kos model kieu lah. Ieu mah meureun contoh doang ya. Pertanyaannya, bisa enggak kita mempertahankan kalimat tauhid? Bisi-bisi orang pas keur dicabut nyawa, coplok kalimat tauhid, nah naudzubillahi min dzalik. Ku sebab orang beuki maksiat. Karena maksiat itu ibarat racun, summun qatilun, racun yang mematikan. Kalau kita banyak maksiat, khawatir eta letah hese rek ngucapkeun la ilaha illallah. Makanya kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Artinya kita membawa iman. Tapi kita bisa berikhtiar. Dengan apa? Dengan banyak-banyak berbuat amal ketaatan. Sugan bae eta urang rajin ka masjid, salat jamaah, daek sedekah, daek maca Quran, hudang ti peuting, istighfar di ujung malam, tiap minggu pengajian, sugan bae amal-amal eta nguatkeun kana iman urang gitu tah. Sehingga pas datang sakaratul maut, pageuh gitu akarna henteu coplok. Eta mah urang pan mana tara salat nya, mana pahewaan jeung dulur, pasea jeung tatangga, jelemana koret tara sedekah, zakat henteu, gitu. Pokona mah goreng we hirupna. Aju hayang tenang bae urang mah, nu penting mah iman ka Allah, atuh dasarna ge iman ka Allah. Tapi bisa enggak kamu mempertahankan? Gitu. Bisi-bisi gara-gara loba maksiat, nah pas ke sakarat kieu lah. Hese ngucapkeun la ilaha illallah atau kacabut iman naudzubillah. Sebab itu garis finish seorang mah panungtungan gitu. Jadi ulama-ulama enggak takut maksiat. Tapi ulama-ulama takut gara-gara maksiat coplok imana. Nalika keur sakaratul maut. Gitu. Itunya. Makanya awas ya. Kita tidak bisa memastikan kita meninggal membawa iman. Tapi kita sedang berikhtiar. Sugan bae urang daek ngaji, daek salat, daek amal kataatan, eta jadi pupuk penguat. Gitu ya. Akar keimanan kita sehingga bisa kokoh sampai melewati ujian sakaratul maut. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal membawa iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, sunginya. Haqqun 'ala Allah wallahu a'lam bissawab. Jadi teu kacandak ya kita benar. Cakap meureun saking nya. Seueur teuing bisi olab. Yang penting mah rutin ya. Mohon Wudu paling singkat. doa sehabis wudu. Wudu paling singkat. Doa oh nawait niat wudu. Memang untuk niat wudu itu macam-macam. Kalau yang singkat bisa nawaitul wudu'ah. Sudah cukup. Lillahi ta'ala sunnah hukumnya. Sunnah. Fardhon juga sama. Nawaitul wudu'a itu sudah cukup. Bisiain was-was teh nya kadang-kadangnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari ma'muman lillahi ta'ala gitu. Waduh. Saking was-wasna gitu sampai aya makmuman saya. Kalau dia bertahan. Enggak, talafud itu sunnah. Kalau niat tersebut bertahan sampai membasuh sebagian daripada wajah boleh. Tapi Pak orang lamun ke mobil kan begitu aya jelema weh cenah poho deui niatna langsung. Nah makanya niat wudu kan harus ketika awal membasuh bagian wajah. Bagusnya min a'lal wajhi dari sini. Pas orang nyuk ya. Niat dah hate, niat saya berwudu. Bahasa Arabna nawaitul wudu'a. Bahasa Sundana niat ulang ngala wudu cukup sudah. Iya mah sampai nawaitul wudu'a. Nawaitul waduh beres-beres gitu mah.
Atau enggeus Ini gitu. jasanya tadi waktu malam Selasa kan ya motor kencai gitu ulah upload Oh gitu. Oh ngawas gitu. Leres gitu. Baguslah gitu. Bahkan walaupun kita berwudu bisa tinahrin di pinggir sungai atau wahangan gede, jangan israf gitu. Makruh. Nah, kalau di masjid, nah kalau di masjid kalau airnya air wakaf haram hukumnya. Nah gitu. Kalau wakaf ya wakaf untuk 5 solihil masjid untuk orang yang sholat segala macam. Lebih dari 3 itu hukumnya makruh. Apa haram hukumnya. Itu termasuk berlebihan juga sama. Nah, israf kita berlebihan pakai air sampai cor gitu, mana hukumnya? Sama. Nah, kalau misalkan wakafnya itu untuk kemaslahatan masjid, untuk wudu saja gitu, nggak boleh mandi berarti. Tapi kalau termasuk boleh mandi segala macam untuk bebas lah, yang penting untuk kemaslahatan masjid. Orang yang mau sholat segala macam nggak masalah. Gitu. Kalau buat tidur, buat tidur kan sama aja. Jangan nempel batal sama istri itu. Biasanya gitu doang kita. Harus itu dulu. Harus subuh dulu ya sama istri. Oh gitu ya. Beres wudu. Setelah wudu itu kan tidak batal kita pegang istri. Enggak, sama aja batal. Sama aja. Aja batal. Paling ya kalau kita mau taklid ya mazhab Maliki berarti. Maliki. Gitu. Paling oke gitu, tapi ada apa wajib mengusap seluruh kepala. Wajib gosok-gosok. Aduh. Kalau misalnya setelah kita istri terus wudu megang istri batal itu? Batal. Katanya ada yang bilang tidak batal. Enggak batal. Batal ya? Batal. Gitu. Nah, kalau mazhab Maliki memang mesti dengan syahwat gitu megangnya. Kalau dengan syahwat itu baru batal. Tapi ada juga ulama yang mengatakan aula mastumun nisa itu bermakna jima. Jadi bermakna jima. Kalau kita megang doang nggak batal. Karena yang batal itu kalau jima. Mungkin itu maksudnya merintah. Iya. Gitu. Ada ulama yang bilang seperti aula mastumun nisa itu auja ma'tumun nisa. Itu. Tapi kalau di wudu kan ayat niat umbah dengan mohon kanan. Doa apa niatnya? Doa. Gitu. Tapi kita bagusnya ketika di awal wudu itu niat melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, nanti ketika di membasuh wajah itu kita niat wudunya yang wajib. Nah, kalau di awal itu kita niat melaksanakan sunnah. Gitu. Pan ini sunnah pan ya. Ini sunnah, kukumur sunnah, istinsyak sunnah. Dia karak wajib. Lamun cenah urang ngalaudu buru-buru langsung karena wajah itu masalah. Gitu. Selama ini kalau kita berantakan juga. Nah memang kalau nggak sah wudunya nggak sah sholatnya. Ada yang bilang kalau orang yang wudunya bagus eta ngarambat karena sholatna. Lamun keur wuduna khusyuk bagus rapi, sholat nage bakal khusyuk bagus rapi gitu. Nah, lamun wuduna acak-acakan sakadaek, sholat nage sakadaek kena gitu. Nah, makanya bagusnya kita ya wudu dulu, baguskan. Gitu. Itu kan ada cara duduk. Ustaz mau nanya nih. Enggak. Bagaimana menurut pandangan Islam kata assalamualaikum dengan jawabannya tidak nyambung. Contohnya kayak pengemis tuh ya. Assalamualaikum. Tapi jawabannya itu kita sebagai umat muslim tidak ada. Maaf. Kayak gitu. Enggak nyambung, enggak waalaikumsalam, jarang ya waalaikumsalam gitu. Kayak gitu. Gimana? Ada pengemis datang mengucapkan salam. Nah memang hakul muslim alal muslim ya. Haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu adalah
salah satunya menjawab salam. Wajib. Jadi ketika ada siapapun, walaupun dia itu baramaen, Iya, kan banyak kan gitu jawabannya. itu dia nggak ngaji kayaknya itu. Tidak ngaji itu, Pak. Gitu. Kosong katanya gitu. Harusnya dia jawab salam dulu. Iya. Waalaikumsalam, punten teh teu aya. Gitu. Ayat 2000. Iya mah assalamu teu aya. Wah, langsung batur. Jangan. Waalaikumsalam, punten Pak teu aya. Nah, nu bagus mah kalau datang orang yang minta-minta sama kita, jangan pulang dengan tangan kosong walaupun sedikit. Seperti ada orang yang dia itu fakir, miskin, di zaman Nabi Sulaiman ini. Datang orang yang minta-minta, nah, dia nyuruh istrinya, coba cenah neng, teangan cenah enaon cenah. Ih, boro-boro kurang cenah harga eueuh cenah. Cek pamajikana. Akhirnya ieu lalaki kin nya cenah, teangan ku abdi. Dicari aya bubuk roti, sesak bubuk roti, coba. Datang keluar, cenah mang cenah ngan doang bubuk roti. Wih, cenah Pak abdi can dahar, cenah lapar. Nah, akhirnya diambil tuh bubuk roti doang. Coba. Urang mah duit receh gitu nya. Di tangan duit receh. Aya misalkan 2 gopean, terus bikin merah dulu. Bubuk roti. Eta gara-gara bubuk roti eta si lalaki eta salamet tina gangguan jin yang disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga burung. Jadi ieu jelema maling endog manuk curang mah. Boga manuk aya. Si manuk ieu lapor ka Nabi Sulaiman gitu tah. Akhirnya ku Nabi Sulaiman ditegur. Dititah jin 2. Jin 2 tah ngajagaan. Tapi teu kanyahoan ku si lalaki ieu. Nah, ternyata sebelum dia naik anu bara main. Dikasih dulu sama dia. Nah, padahal kan jelek, dia kan ngambil kan ya. Sudah janji tapi dia maksa bae gitu nyokot. Eta jin eta pas rek nyekel sukuna cenah kitu rek diturunkeun malaikat 2. Nu hiji nyekel jin eta dibalangkeun ka barat, nu hiji ka timur. Sampai eta beres dicokot deui endogna, dimasak untuk makan keluarganya memang. Eta si manuk lapor deui ka Nabi Sulaiman. Ih cenah pan geus aya jin cenah eta. Dipanggil jinna. Ternyata kata jin itu gara-gara sedekah tuh. Si laki-laki itu diselamatkan oleh malaikat. Gitu. Makanya yang bagus pertama jawab salamnya. Waalaikumsalam. Nah, lamun urang boga pasihan bae. Walaupun sakedik. Hah? Eta tah. Nah, eta kadang-kadang nu punta penta eta sok naon, sok maksa. Jadi kadang-kadang dari profesi Ustaz. Hah? Kadang-kadang profesi jadinya. Iya, itu doang tuh. Kampungnya rumahnya ada doang bagus. Nah, kalau memang bisa seperti itu, nah berarti nanti mungkin kita bisa laporkan ke pihak yang berwenang gitu supaya diusut gitu orang seperti itu. Untuk kemaslahatan dia juga gitu. Supaya dia tidak menjadikan minta-minta sebagai profesi, pekerjaan. Gitu. Masalah itu mah. Iya mah jalma nu bener-bener butuh misalkan. Teu boga datang ke orang, kasih sama kita. Tapi memang lamun dohirna hadis mah gitu ya, walaupun orang yang minta tersebut turun dari mobil misalkan, kasih sama kita. Kalau kita mau ngamalin hadis tersebut gitu. Tapi memang untuk kemaslahatan dia juga gitu ya. Kadang-kadang kan dibikin profesi gitu. Bisa mungkin kita laporkan ke pihak yang berwenang. Supaya tidak dijadikan sebagai profesi gitu. Nah gitu ya. Jadi jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam. Nah, lamun urang moal mere ngomong. Punten, teteh, kakak, teu aya ieu mah. Gitu. Ada waktu Jadi nggak sadar kalau di Palima tuh ya. Itu diusir. Kalau rumahnya masih ada nggak bisa nutup pintunya. Oh? Pintunya nggak bisa nutup, jendelanya nggak bisa nutup. Bongkar. Nggak bisa nutup. Gara-gara ngusir itu. Dibongkar lagi rumah. Ke kanan tuh arah Di mana itu? Daerah mana? Katanya sih gara-gara ngusir itu. Gara-gara ngusir eta. Assalamualaikum.
Apa namanya, usir, nggak bisa nutup pintunya, jendelanya. Apa jendela itu? Ya, Masya Allah. belum sebelum dilebarin masih kelihatan tuh. Sekarang mau enggak? Saya bisa bangun. Nah, ayo selamanya. Masih ya kan ya? Bisa nutup ya dah? Sampai kaya nak bisa nutup. Dari Palembang, sebelah kanan, jauh lah dari lampu merah. Kalau dari Serang masih sebelah kiri, belum lampu merah. Jadi memang bagusnya kita kasih aja semampu kita. Dulu masih kan ada sifat klipnya. Assalamualaikum. Ayah salam bar, warna berem. Yang lebih berhak menerima zakat, keluarga kita yang tidak mampu, Nah, kalau keluarga yang wajib untuk kita nafkahi, saat dia tidak mampu, wajibnya ke kita. Ya, seperti anak kita yang tidak mampu misalkan. Atau orang tua kita, itu bukan mustahik zakat. Kalau misalkan kewajibannya ke dia jadinya, ya karena mungkin dia kerabat yang dekat, orang tua sudah nggak ada, dia yang wajib untuk menafkahi. Berarti saudara kita bukan mustahik zakat, karena itu wajib untuk kita nafkahi. Gitu. Nah memang untuk mustahik zakat dahulukan yang terdekat, gitu, yang terdekat. buku itu bukan yang kewajiban kita, jadi lebih dahulu. Boleh, nggak masalah. Kalau misalkan memang bukan yang menjadi kewajiban kita, seperti masih ada orang tuanya misalkan, cuman dia fakir, kita kasih dia nggak apa-apa. Terutama dibanding masyarakat. Iya, utamakan yang dekat tuh, yang ada kekerabatan. Setelah itu mungkin orang-orang di kita, kalangan fakir, miskin, orang-orang yang punya hutang, gitu. Bagus itu, Masya Allah. Kita udah nih untuk membasuh tangan ya. Kita pakai pancuran kan rata-rata. Apakah ditampung dulu begini? Misalkan apakah langsung? Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan bagus nih. Nah, jadi untuk masalah membasuh tangan tergantung kita menggunakan apa. Kalau kita menggunakan gayung, nyiuk gayung, itu memang diambil dulu gitu, gini tah. Nyiuk atau nyiuk pakai tangan lah ya. Gini. Nah, gini. Nah, kalau kita nyiuk pakai di ember gitu misalkan ya gini. Tapi kalau pakai Hanafiyah, pakai keran, itu gini. Nah, dari atas. Gitu. Tapi ada yang kayak gini kan ya? Nggak masalah sebetulnya. Ya, memang kalau yang disebutkan di kitab itu dari atas. Gitu. Kalau pakai keran. Gimana? Kalau kok besar, Nggak masalah. Dia aja langsung sih. Dia langsung tak. Kan kata Gitu Kiai ya. juga kalau airnya banyak terjun bae langsung. Jadi nggak ada itu dia kalau terjun langsung jalan. Tertib gayanya langsung. Langsung. Nggak masalah kalau kita misalkan mau loncat langsung nggak apa-apa. Nggak usah tertib tuh. Jadi boleh kita, nggak masalah. Kalau misalkan ombak besar, langsung masukin tangan gini. Nggak masalah. Atau goyang-goyang 3 kali. Sudah. Nggak masalah. Dan memang sunnahnya digosok-gosok. Dalek. Nah, digosok-gosok. Gitu. Itu Pak Haji ya. Jadi kalau misalkan ngambil ini, kalau pakai keran dari atas. Gitu. Salah satu mustahik itu adalah gorib. Misalnya ada pegawai negeri, gajinya sampai min. Sampai apa? Min. Kan kadang-kadang ya kalau nggak pinjam bangga itu nggak bakal punya rumah, ya. Apakah dia bisa berhak menerima zakat? Nah, memang saya mau nggak bisa, katanya itu harus infak fisabilillah katanya. Untuk kebaikan agama. Nah itu pertanyaannya. Pegawai itu boleh menerima zakat? Memang gorimin ini memang ada yang mengkategorikan bukan
secara umum punya hutang. Kalau yang disebutkan di kitab itu salah satunya adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Seperti ada misalkan kabilah ini atau kampung A bersengketa dengan kampung B. Akhirnya kita untuk mendamaikannya ngahutang misalkan. Babacakan mencit embe 2 misalkan. Nah, didamaikan sama kita tuh dengan menghutang. Nah, itu boleh dia minta ke zakat untuk membayar hutang. Tapi ada juga yang mengatakan hutang secara umum, gitu. Mau hutang apapun itu, gitu. Mau kita hutang misalkan bekas biaya apa misalkan ya, itu termasuk mustahik zakat. Gitu. Bahkan kita bisa menolong kayak misalkan orang nih, dia punya hutang yang terkait dengan riba misalkan. Ada misalkan sekian juta, nah dia minta tolong sama kita, pengen putus dari riba. Akhirnya dikasih dari uang zakat. Kita bilangin, kamu kalau setelah ini jangan lagi main riba. Siap katanya, sudah diselesaikan. Gitu. Kan membantu dia untuk putus daripada riba. Gitu ya kira-kira ya. Gimana? Sama gitu. Miskin berarti ya sebenarnya mah. Sebenarnya miskin eta fuqara jeung masakin. Dan pakai jas bae gitulah. Gitu ya. Makanya gitu gorimin ya. Orang-orang yang punya hutang. Gitu ya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين
Jadi lu hitung punya mangkok enggak? Wah. Cukup.
Oke.